Shalom Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang ada di rumah, apa kabarnya? Luar biasa tentunya. Puji Tuhan, kita hari ini ada di ibadah tengah minggu dan kita akan naikkan pujian buat Tuhan, penyembahan kita kepada Tuhan. Kita punya Allah yang dahsyat, Dia Raja buat setiap kita semua. Kami memuji membesarkan nama Tuhan. Engkau Raja buat setiap kami ya Tuhan. Sukacita, karena sukacita turun buat setiap kami. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang di hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, engkau teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada berkata, Kau Tuhan Rajaku. Kau Tuhan dan Raja buat setiap kami lah Tuhan. Berkatalah pada kesucian kami. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, engkau teguh dan mulia. Masyurlah kekuatanmu, kau penyelamat hidupku. Berkata, Kau Tuhan Rajaku. Mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, engkau teguh dan mulia. Kau penyelamat di hidup kami ya Tuhan. Kasih-Mu tiada taranya. Bertanda Kau Tuhan Raja, Kau penyelamat hidup kami. Engkau teguh dan mulia. Agunglah perbuatanmu, Kau penyelamat hidup. Kasih-Mu tiada berkata, Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Puji Tuhan. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk perenungan firman Tuhan dari hamba-Nya. Kita mau bersyukur buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Kita bersyukur buat penyertaan Tuhan yang melingkupi setiap kita. Kami akan tetap terbang tinggi bagai Raja Wali ya Tuhan. Menghadapi setiap badai masalah dan persoalan. Menghadapi setiap sakit penyakit.
menghadapi apapun pergumulan yang kami alami dalam hidup kami. Kami akan tenang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari ya Roh Kudus menjamah setiap kami yang ada di rumah Tuhan. Kami mau tetap memuji dan menyembah Tuhan. Tinggikan nama Tuhan Yesus. Perisaiku, Engkau yang menjadi perisai buat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalamku tenangkan jiwaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau siapkan setiap hati kami untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami semua Tuhan. Kami rindu dilawat Tuhan, kami rindu dijamah Tuhan dimanapun kami berada. Sekalipun kami di rumah Tuhan, biar kuasa dan pengurapan Tuhan tetap bekerja buat setiap kami. Kami akan berdiri ya Tuhan, di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus menopang. Bukan berdiri, kami akan tetap berdiri Tuhan di tengah badai. Ada kekuatan yang daripada Tuhan, ada pertolongan yang daripada Tuhan menjamah setiap kami. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah perisaiku, Kau menjadi perisai dalam kehidupan setiap kami. Kau sumber kekuatan buat kami ya Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu Tuhan kami dikuatkan. Lewat kebenaran firman-Mu kami diingatkan ya Tuhan. Oleh hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ada Yesus yang menopang kami, karena Yesus selalu menopang. Kau yang menopang hidup kami ya Tuhan, hidupku. Haleluya, haleluya Yesus. Saya serahkan kepada hamba-Nya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan saat sore hari ini.
Puji Tuhan, kembali kita dapat menikmati anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan yang luar biasa. Saya sedang bersenang di tempat ini bersama dengan kru yang bertugas karena kita yakin anugerah Tuhan luar biasa. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Sore hari ini kami boleh ada untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat kepada hamba-Mu. Tuhan memberkati setiap pemirsa, setiap jemaat yang mengikuti tayangan ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Tuhan berbicaralah buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, dari tempat ini saya mengucap syukur kepada Tuhan karena anugerah Tuhan yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Pak, Bu, kalau kita mau ingat masalah-masalah tidak akan pernah selesai karena selama manusia hidup, manusia akan menemukan yang namanya masalah pergumulan. Hari ini saya mau sampaikan buat Bapak Ibu Saudara, kita harus bisa kuat menghadapi masalah. Paling tidak ada 3 perkara penting yang saya sampaikan buat Bapak Ibu Saudara ketika engkau menghadapi persoalan, pergumulan atau yang namanya masalah. Yang pertama saya mau sampaikan buat Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghadapi masalah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama kita harus ingat, ya, Alkitab mengingatkan bahwa sikap kita terhadap masalah jauh lebih penting, ya kan, dibanding masalah itu sendiri. Karena apa? Ketika kita punya sikap yang optimis, yakin bahwa penyertaan Tuhan sempurna, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahwa Tuhan pasti akan menolong kita indah dan tepat pada waktunya. Saya mau sampaikan, solusi yang saudara akan temui itu jauh lebih mudah dibanding kau hanya fokus kepada masalahmu, karena engkau berpikir masalah ini pasti akan membuat saya mati. Pak, Bu, ingat dah, solusi yang diterima oleh Daud ketika menghadapi tantangan Goliat, ya, itu jauh lebih mudah. Karena apa? Karena sikap daripada Daud itu menghadapi masalah beda dengan sikap Saul ketika menghadapi masalah. Masalahnya sama. Ada orang yang bernama Goliat yang menantang barisan tentara Israel. Sikap Daud jauh lebih baik. Dia tahu bagaimana cara mengandalkan Tuhan. Dia tahu cara bagaimana mengalahkan Goliat, bukan dengan kekuatannya, bukan dengan kemampuannya. Beda dengan Saul, ketika dia menghadapi Goliat yang besar, dia berpikir pasti aku kalah. Yang kedua, dia berpikir gak ada solusi, gak ada cara lain untuk menghadapi Goliat selain aku mengalami ketakutan. Dia tidak pernah berpikir bahwa Tuhan sanggup menolongnya. Haleluya. Ya, kita juga diingatkan tentang bagaimana seorang martir Tuhan yang bernama Stefanus ketika dia dirajam sampai mati dengan batu. Saudara tahu bahwa apa yang dikerjakan Stefanus, ya, sebelum dia mati ketika dia dirajam dengan batu. Nah, di sana Stefanus itu melihat ke langit, melihat ke atas. Ketika masalah datang, dia tidak lihat ke bawah, dia tidak tertunduk, tapi dia lihat ke atas. Dia menyerahkan hidupnya, dia menyerahkan nyawanya sama Tuhan. Ya, Pak, Bu, dengar baik. Ketika persoalan pergumulan datang, kau jangan lihat ke bawah, lihat ke atas. Pasti masih ada pertolongan dari Tuhan. Kita yakin, kita percaya. Carilah relasi atau orang-orang yang dekat dengan Tuhan, suka berdoa, ya kan? Ketika saudara punya persoalan pergumulan, carilah orang-orang yang dekat dengan Tuhan, ya kan, supaya engkau dapatkan kekuatan. Jangan cari orang-orang yang melemahkan hidupmu. Engkau pasti nanti akan putus asa. Engkau pasti nanti akan menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan, dan menyalahkan orang lain. Nah, saya mendapatkan satu ayat dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 10. Alkitab berkata, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengkokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika. Memang ada penderitaan, tapi Alkitab katakan cuma seketika. Artinya tidak selamanya. Alkitab mencatat bahwa orang benar tidak dibiarkan untuk mengalami masalah selamanya. Dan kalaupun dia jatuh, tidak akan sampai jatuh tergeletak. Haleluya.
Nah, Bapak Ibu Saudara, tadi saya sudah katakan dalam 1 Petrus 5 ayat 10, di sana dikatakan bahwa dia akan melengkapi, dia akan meneguhkan, menguatkan dan bahkan mengkokohkan setiap kita. Sudah sangat lengkap menurut saya. Sebab Alkitab katakan dia akan memperlengkapi kita dengan hikmat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi tantangan, dengar, hal pertama yang saudara harus lakukan adalah apa? Miliki sikap hati yang positif. Sebab apa? Sikap kita, respon kita terhadap masalah jauh lebih baik dibanding masalah itu sendiri. Makanya dia akan meneguhkan, menguatkan dan mengkokohkan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan saudara jalan sendiri, karena dia punya solusi buat kita. Yang kedua, saya mau sampaikan buat Bapak Ibu Saudara, ketika engkau ada dalam pergumulan, persoalan, dengar, yang kedua, masalah itu akan membuat kita bertemu dengan Tuhan. Kita akan berjumpa dengan Tuhan. Ada kalanya kita ketika hidup sudah merasa nyaman, kadang-kadang kita melupakan Tuhan. Kadang-kadang kita berkata, ya nanti deh datang ke gerejanya, nanti deh melayaninya, nanti deh saya berbuat sesuatunya, nanti. Sampai kapan? Apa saudara tahu umur saudara sampai kapan? Kan kita tidak ada yang tahu. Makanya mari mulai hari ini berbuatlah yang terbaik dalam hidup, karena masalah akan membuat kita berjumpa dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, lewat masalah kita kadang-kadang bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Lewat masalah kadang kita bisa lebih memiliki waktu yang luang dengan Tuhan, sehingga kita bisa mencurahkan setiap persoalan pergumulan kita dengan cara kita tentunya. Alkitab banyak mencatat ada orang-orang yang mengalami kelemahan secara iman, namun dia ketika berjuang dan mengandalkan Tuhan, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, dia mengalami sesuatu yang dahsyat. Saudara, Alkitab katakan segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Artinya bukan karena kekuatan saudara kalau engkau bisa lewat dari masalahmu, bukan karena kehebatan saudara kalau engkau bisa menyelesaikan setiap tantangan dalam hidupmu, bukan karena engkau lebih dibanding yang lain kalau engkau bisa menemukan solusi yang terbaik buat setiap masalahmu, tapi pastikan itu karena Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kita semua. Yang ketiga, saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara, ketika masalah itu datang, dengar, ada 3 hal yang harus saudara lakukan. Yang pertama, berseru kepada Tuhan. Yang kedua adalah berbenah. Yang ketiga kemudian bergerak, ikuti instruksi Tuhan. Saudara, hal ini dicatat dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Dicatat tentang minyak seorang janda. Saudara, ketika janda ini datang kepada seorang hamba Tuhan, mengadukan masalahnya, mengadukan nasibnya, mengadukan keadaannya, karena suaminya sudah meninggal, dia punya banyak hutang, dia mengalami masalah yang cukup berat karena 2 orang anaknya akan dibawa menjadi sandera. Dia tidak lagi berpikir bagaimana cara untuk bisa keluar dari masalah itu, selain dia datang kepada seorang hamba Tuhan dan berkata, suamiku sudah meninggal, dia meninggalkan banyak hutang, dan sekarang apa yang harus aku lakukan? Yang pertama, dia berseru, ya kan, tentunya kepada Tuhan. Dia mohon penyertaan Tuhan, dia mohon solusi dari Tuhan. Yang kedua, dia belajar berbenah. Dia membenahi hidupnya, membenahi hatinya, menata hidupnya. Kalau saya hanya larut dalam masalah, kalau saya hanya larut dalam kesedihan karena ditinggal suami, kalau saya hanya kecewa putus asa karena suami banyak meninggalkan hutang sebelum dia mati, maka saya tidak akan menemukan solusi buat masalah saya. Makanya dia datang menjumpai hamba Tuhan untuk minta solusi. Tentunya dia percaya Tuhan pasti akan kasih solusi. Nah, hal yang ketiga yang saya suka adalah dia mulai bergerak. Setelah dia berbenah, dia menyadari bahwa saya tidak mungkin larut dalam kesedihan, saya tidak mungkin larut dalam kekecewaan, keputusasaan, saya tidak mungkin menyalahkan suami yang sudah meninggal, saya tidak mungkin lagi menyalahkan keadaan yang mungkin tidak bersahabat. Ya, setelah dia berbenah hati, dia kemudian mulai bergerak. Ini yang saya suka. Ada banyak anak Tuhan ketika punya masalah, punya persoalan, tidak mau bergerak.
Dia menyesali diri, dia mengurung diri di kamar. Dia mulai menangis sejadi-jadinya. Bahkan dia menyalahkan orang yang ada di sekitarnya. Saudara, saya mau sampaikan, ketika masalah persoalan datang, yang ketiga engkau harus mulai bergerak, ikuti tuntunan Tuhan. Ya, hamba saya itu berkata, apa yang kau punya di rumah? Oh, janda ini hanya berkata, aku hanya punya sedikit minyak dalam buli-buli. Oh, hamba Tuhan itu berkata, sudah cukup. Sekarang kamu pulang. Nah, sebelum kamu sampai di rumah, pinjamlah tempayan, ember atau apapun. Ya, kemudian kau pulang ke rumah, kemudian kunci pintu rumahmu, kemudian kau tuang minyak yang dalam buli-buli itu, ya, isi semua tempayan itu sampai penuh. Kamu bersama dengan anakmu. Oh, luar biasa. Saudara, respon yang dia lakukan adalah dia mulai bergerak. Dia tidak tahu apakah betul atau tidak. Sebab yang dia punya hanya sedikit minyak dalam buli-buli. Tapi dia percaya pada perkataan hamba Tuhan. Karena Tuhan yang mungkin memberikan solusi lewat hamba Tuhan itu. Dia pulang setelah dia pinjam tempayan. Dia mulai tuang satu persatu. Dan mujizat itu terjadi luar biasa. Saudara tahu apa rahasia keberhasilannya? Selain dia bergerak, selain dia percaya, selain dia mengikuti instruksi hamba Tuhan itu, ada hal satu lagi yang ingin saya sampaikan. Dia kunci pintu rumahnya. Dia tidak mempersilahkan satu orang pun masuk ke dalam. Untuk apa? Mengganggu imannya, mengganggu konsentrasinya kepada Tuhan. Karena ketika dia tuang minyak itu, dia mengucap syukur, dia berdoa, dia berharap mujizat. Saudara bayangkan, kadang konsentrasi kita, doa kita terganggu karena ada orang-orang yang mengganggu kita, yang membisikkan ke telinga kita. Itu enggak mungkin. Ada orang-orang yang mungkin datang dalam kehidupan kita dan berkata, untuk apa kau setia sama Tuhan? Tahu buktinya kau punya masalah, tahu buktinya kau sakit. Akhirnya imanmu lemah, akhirnya penyakit itu mendera, akhirnya masalah itu semakin besar. Saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara, kunci pintu itu hal yang terbaik untuk saudara nikmati anugerah dan kasih setia Tuhan. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi saya mau sampaikan hari ini dengan baik, sikap kita terhadap masalah jauh lebih penting dibanding masalah itu sendiri. Jadi mulai hari ini kalau saudara punya persoalan, sikap kita ini jauh lebih baik, jauh lebih penting. Jadi harus kita lakukan yang terbaik supaya solusi yang saudara terima pasti solusi yang terbaik dari Tuhan. Yang kedua, tadi saya sudah katakan buat Bapak Ibu Saudara, ketika saudara punya persoalan, ketika saudara punya pergumulan dalam hidup ini, dengar baik Pak Bu, saya mau sampaikan, masalah itu akan membuat kita berjumpa dengan Tuhan. Jadi minta sama Tuhan supaya bukan kita dapat masalah dulu baru kita mau jumpa sama Tuhan, tapi minta sama Tuhan supaya kita tetap berjumpa dengan Tuhan. Ya, sekalipun tidak ada masalah, sekalipun tidak ada persoalan, tetap jumpai Tuhan. Dia hanya sejauh doa. Jangan tunggu ada masalah baru kau berjumpa dengan Tuhan. Yang ketiga, kita diingatkan sikap kita, ya, yaitu kita mau apa? Di sana dikatakan 3 hal. Kita harus berseru, kita berbenah, dan kita bergerak. Itu juga akan menjadi jawaban buat setiap kita ketika kita punya persoalan dalam hidup ini. Mari hari ini percayakan hidup kita sama Tuhan, karena Tuhan kita Tuhan yang hebat dan luar biasa. Haleluya. Tuhan memberkati semua. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur kepadamu sore hari ini. Kami merasa Tuhan anugerah kasih setia Tuhan menyertai setiap kami. Bahkan hamba berdoa saat ini buat setiap pemirsa, buat setiap jemaat yang sedang punya persoalan, sehingga mereka Tuhan tidak lagi mengandalkan kekuatannya, tapi mereka Tuhan akan mengalami Tuhan di tengah persoalan pergumulannya. Karena sikap hati kami terhadap persoalan jauh lebih baik dibanding masalah atau persoalan itu sendiri. Dan kami percaya Bapa, masalah itu akan membuat kami berjumpa dengan Tuhan. Kami tidak perlu tunggu masalah datang baru kami berjumpa dengan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan adalah sejauh doa. Dapat kami jumpai kapanpun, tergantung kami mau berjumpa dengan Tuhan kapan waktunya. Dan kami diingatkan untuk kami bisa berseru kepada Tuhan, berbenah, dan bahkan bergerak ikuti instruksi Tuhan.
Biarlah firman Tuhan menjadi panduan, menjadi jawaban, menjadi solusi. Karena firman-Mu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh pemirsa. Kalau mereka sedang punya persoalan pergumulan, berikan kekuatan untuk mereka menang menghadapi masalah. Kalau mereka sedang sakit, biarlah Tuhan mujizat-Mu terjadi dalam kehidupan mereka, sehingga mereka disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, kedangkan tangan saudara di hadapan Tuhan, arahkan mata hati saudara kepada Tuhan. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, sukacita damai sejahtera dari Tuhan Kristus serta Roh Kudusnya, mulai saat hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dari tempat ini, dari Bogor, Hotel Horizon Ciawi Bogor, ya, kami menyapa Bapak Ibu Saudara bersama dengan Ko Willy dan kru yang bertugas. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita semua. Salam sehat senantiasa. God bless you all. Oke, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara merasa terberkati dan diberkati saudara, boleh subscribe, like, and comment. Jangan lupa pencet loncengnya ya, supaya kita tetap berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat.